Mazmur 145 ayat 18 dan 19 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudara, dalam perjumpaan bersama dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah, kita membahas tema tentang mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Tuhan? Simak penyiar misteri. Ini merupakan sebuah hal yang wajar saja, karena manusia diciptakan dengan naluri. Dia akan berusaha untuk mencapainya. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapainya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadanya. Seseorang yang menganggap dirinya sudah sangat baik dan tidak mau lagi belajar, tidak lagi mengembangkan dirinya, dia akan ketinggalan. Saya memiliki pandangan yang berbeda tentang suku tertentu, agama yang berbeda tentang suku tertentu. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk tetap beriman, berpegang pada janji Tuhan? Saudara-saudara, dunia tempat kita hidup adalah dunia yang kejam. Berarti begini, kebiasaan memberi bukan kita lakukan sekali-kali ketika hati kita senang atau ketika kita mendapatkan uang yang banyak, atau ketika kita tengah merasakan bahwa mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Allah. Itu tema kita dalam perjumpaan dengan penyiar misteri kali ini. Shalom saudara-saudara, bagaimana ketika pada suatu saat atau pada saat ini Anda mengatakan Anda tengah memiliki sebuah kebutuhan yang memang cuma bisa dipenuhi oleh Allah. Bagaimana untuk mendapatkannya? Hari ini dari firman Tuhan, Mazmur 145 ayat 18 dan 19, kita mendapatkan cara tentang bagaimana kita mendapatkan pertolongan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang pertama di sini dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Apa arti ayat ini dalam pemenuhan kebutuhan kita? Yang pertama-tama mari kita lihat ketika kita membutuhkan pertolongan atau membutuhkan pemenuhan kebutuhan kita, maka hal yang paling penting adalah kita membutuhkan seseorang yang kita percayai, yang kita yakin mampu untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Seseorang yang kita butuhkan dalam hal ini tentunya Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Kalimat ini diartikan bahwa Tuhan ada memenuhi seluruh dunia ini. Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Saya berada di sini, saya berada di mana saja, Tuhan ada di situ. Tetapi yang membedakannya adalah Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya. Anda bisa membedakannya? Tuhan ada bersama-sama dengan Anda, tetapi kedekatan itu, kedekatan Tuhan dengan Anda, kedekatan Tuhan dengan saya ditentukan pada bagaimana kita bersikap. Pemazmur mengatakan berseru. Nah, apa arti berseru? Berseru ini bisa kita artikan bahwa ketika kita ada dalam persekutuan ibadah bersama-sama dengan orang percaya, dan di situ kita mengatakan hati kita menginginkan atau membutuhkan apa, kita mengatakan juga di dalam pikiran kita tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan kita akan kehadiran Tuhan, pada saat itu kita tengah berseru pada Tuhan. Artinya berseru kepada Tuhan bisa ada pada saat ibadah-ibadah dalam sebuah persekutuan umat Tuhan, maupun ketika kita ada sendirian. Kita membangun waktu-waktu doa. Entah saudara-saudari menamakannya saat teduh pribadi,
atau saudara-saudari menamakan waktu doa pribadi, atau mesbah pribadi, ataupun mesbah keluarga bersama dengan keluarga. Itulah saat-saat kita berseru kepada Tuhan. Artinya ayat ini mau mengatakan, suatu saat bila Anda membutuhkan pertolongan Tuhan dan Anda berseru kepada Tuhan, maka Tuhan hadir dekat pada Anda untuk menolong Anda. Ada beda antara orang yang menghadapi kebutuhan-kebutuhannya dengan mengandalkan pikirannya, dengan mengandalkan kekuatannya. Saya bisa kok memikirkan jalan keluarnya. Saya bisa, saya mampu kok. Secara finansial saya mampu, secara kekuatan manusia saya pun mampu. Nah, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang berseru kepada Tuhan saat dia tahu dia membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Bedanya di situ. Orang yang pertama adalah orang yang mengandalkan dirinya. Orang yang kedua adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Sebab itu Yeremia 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita katakan sebagai persoalan-persoalan kehidupan, pertama-tama adalah kehadiran Tuhan. Sebab itu ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Artinya Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, maka Anda merasakan hadiratnya, mendapatkan kekuatan Anda bertambah. Ketika Anda merasa bahwa Anda capek dan Anda lelah, Anda akan mendapatkan kekuatan baru karena Tuhan yang menanggung persoalan Anda. Anda merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena Tuhan dekat dengan Anda. Sama seperti seorang anak yang merasa aman dalam dekapan ibunya. Atau ketika dipegang ayahnya untuk menyeberang jalan, dia merasa aman. Demikian juga, ketika kita ada dalam persoalan hidup yang besar, maka kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita merasa damai, membuat kita merasa tenang, membuat kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Meskipun kehidupan itu berat. Jadi hal pertama dalam pemenuhan kebutuhan kita adalah kehadiran Tuhan. Saat kita berseru padanya, pada saat itu Tuhan hadir dan dekat kepada kita. Yang kedua di sini dikatakan dalam ayat 19, Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, pemenuhan kebutuhan kita dalam kaitan dengan firman Tuhan ini, hal yang kedua, ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa, powerful. Pikirkanlah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa dalam hidup. Dalam pekerjaan Anda ada bos Anda. Kalau dalam pimpinan dalam organisasi tertentu, maka bos atau yang kita katakan bahwa mereka adalah pemimpin, adalah orang-orang yang memberikan perintah. Dan orang-orang ini ketika kita membutuhkan pertolongan mereka, kita tidak bisa berbicara kepadanya, mengatakan kebutuhan kita semau kita. Kita akan berhitung. Kira-kira bos saya akan mendengarkan saya ketika saya meminta bantuan, ataukah sebaliknya dia tidak melakukannya? Ataukah pimpinan saya akan melakukan apa yang saya butuhkan, ataukah tidak? Nah, ayat ini mengatakan tentang Allah. Saudara-saudara, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat itu. Allah yang tidak bisa diatur oleh siapapun selain oleh dirinya sendiri. Keputusan-keputusannya tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Anda punya jabatan, Anda punya kekuatan, Anda punya kuasa, Anda tidak bisa mengatur Allah. Tapi ayat ini mengatakan Tuhan melakukan kehendak setiap orang yang takut akan Dia. Bukankah ini luar biasa? Ketika saya butuh sesuatu dalam hidup ini, saya mengatakan, Tuhan, saya membutuhkan ini. Nah, ketika saya mengecek diri saya bahwa saya adalah orang yang ada dalam lingkaran orang yang takut akan Tuhan, saya mesti meyakini bahwa Tuhan melakukan apa yang saya kehendaki, yang merupakan kebutuhan saya dalam hidup ini. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari. Bayangkanlah, pada suatu saat Anda memiliki sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dalam hidup ini. Dan Anda sadar sungguh bahwa kekuatan Anda tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan itu. Apa yang Anda lakukan? Ayat ini menjelaskan Tuhan melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Ketika Anda memiliki hal-hal yang berkaitan dengan takut akan Tuhan, misalnya tadi Anda berseru kepada Tuhan, Anda berharap pada Tuhan, Anda merendahkan diri mencari Tuhan,
Anda adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika Anda menyadari diri Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan melakukan kehendak yang menjadi kebutuhan Anda nyatakan pada Tuhan. Bukankah setiap kita memiliki kebutuhan? Ayat ini mengatakan Tuhan melakukan kehendak Anda. Tuhan melakukan kehendak Anda. Tuhan melakukan kehendak Anda yang menjadi kebutuhan Anda. Tuhan melakukannya ketika Anda takut akan Tuhan. Tuhan memenuhi kebutuhan Anda. Lebih lanjut ayat ini mengatakan, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Artinya begini, Tuhan melakukan kehendak orang yang takut akan Dia dengan cara mendengarkan mereka. Mendengarkan berarti Tuhan hadir, memberikan perhatian, kita merasakan hadiratnya. Lalu selanjutnya, Dia tidak hanya mendengarkan, tapi Dia bergerak. Dia bergerak untuk apa? Bertindak menyelamatkan Anda, bertindak memenuhi kebutuhan Anda, bertindak membela Anda. Kita punya hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Itulah cara Tuhan memenuhi kebutuhan hidup Anda. Itulah bagaimana caranya kita masuk untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita dari Allah. Bila Anda telah menjadi orang yang takut akan Tuhan, Anda mesti meyakini Tuhan di sorga, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, diperintah oleh siapapun, adalah Tuhan yang melakukan kehendak anak-anaknya yang takut akan Dia. Katakan kebutuhan Anda kepada Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Berserulah kepadanya. Sepanjang tahun 2023 ini kita punya begitu banyak kebutuhan. Dan ada begitu banyak hal yang kita tidak mampu untuk memenuhinya. Pegang ayat ini sebagai janji Tuhan dalam hidup kita. Dia dekat kepada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, dan Dia memenuhi kehendak orang yang takut akan Dia. Sampai jumpa kembali minggu depan bersama dengan Peniel Misri dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.